Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto, kami telah bergabung bersama rekan Galuh Pandu di sana. Selamat sore, Galuh. Bagaimana kondisi terkini di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan? Apakah awak media masih menunggu di sana? Ya, selamat sore Bre dan pemirsa. Saat ini baru saja keluar dari kediaman Kertanegara 4 di Jakarta Selatan. Presiden terpilih Prabowo Subianto meninggalkan kediamannya yang sepertinya beliau akan menuju ke Hambalang karena esok hari akan dilakukan pembekalan bagi para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang sudah dipanggil dari kemarin hingga sore hari ini, yang akan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dan hari ini tadi kami sudah melihat dan juga menyaksikan ada sekitar 50 orang yang mereka berasal dari para tokoh, akademisi, kemudian praktisi, dan juga para politisi yang rencananya akan ditempatkan untuk mengisi kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada periode 2024-2029. Mereka sebagian besar terdiri atau berasal dari kalangan akademisi yang akan mengisi posisi sebagai wakil menteri, kemudian juga ada posisi kepala badan, baik di kementerian yang baru yang dibentuk oleh kabinet Prabowo Subianto dan juga kepala badan yang baru juga yang akan nantinya dibentuk dan mengisi jajaran kabinet pemerintah Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Adapun nama-nama yang cukup familiar di antara kita yang tadi juga hadir di kediaman Prabowo Subianto, yaitu ada Gus Miftah, ada Raffi Ahmad, ada Taufik Hidayat, kemudian nama-nama lama seperti Menteri Kominfo yaitu Budi Aris Setiadi, kemudian ada juga nama-nama para politisi yang juga hadir di sini. Kalau kami melihat bahwa para jajaran calon menteri dan juga wakil menteri di kabinet Prabowo Subianto ini didominasi oleh para politisi dari Partai Golkar dan juga Gerindra. Kalau dari Partai Golkar tadi ada 11 orang atau 11 kader yang terdiri dari 4 menteri dan 7 wakil menteri. Kemudian Gerindra juga kami melihat begitu banyak. Kemudian disusul oleh Partai PKB dan juga Demokrat, serta dari PAN juga cukup banyak. Dan untuk posisi wakil menteri kebanyakan adalah politisi. Juga nama-nama lain seperti Silmi Karim, kemudian juga tadi ada Otto Hasibuan, ada Riza Patria yang mungkin akan menjabat kembali di kementerian, tapi sepertinya bukan Kementerian Kominfo, sepertinya dia akan menjabat di Kementerian SDM sebagai wakil menteri. Kemudian ada juga Mardiono, dan ada juga tadi dari kalangan musisi juga, yaitu ada Yovie Widianto. Ya, kemudian juga ada beberapa nama-nama lain yang hadir di sini, ada sekitar 50 orang. Dan adapun mereka nantinya akan mengikuti pembekalan yang akan dilakukan di Hambalang, Bogor, kediaman Prabowo bersama dengan Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih. Sementara itu, kami juga akan mencoba menyampaikan bahwa sampai sore hari ini rekan-rekan media masih ada di sini untuk menanti mungkin ada tokoh-tokoh lain yang akan datang di sini, karena kami juga masih menunggu di sini untuk memberikan informasi terbaru mengenai pemanggilan para tokoh-tokoh yang nantinya akan menempati jajaran kabinet Prabowo Gibran di 2024-2029. Kami sampai sejauh ini masih mencoba untuk mencari tahu juga siapakah para calon tokoh ya nanti akan menempati posisi-posisi menteri, karena sebelumnya diketahui bahwa untuk kader-kader dari PDIP, PKS, dan juga Nasdem masih belum terlihat untuk datang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa sebelumnya telah disebut-sebut Abdullah Azwar Anas, kemudian ada Budi Gunawan yang rencananya akan mengisi juga jajaran kabinet pemerintahan. Kami belum melihatnya di sini. Dan untuk dari PKS, sementara tidak ada kader dari PKS yang masuk di kabinet, namun ada dari kalangan profesional yang memiliki hubungan atau relasi dengan PKS. Sementara Nasdem juga telah memberikan keputusan bahwa tidak akan terlibat dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Sementara itu yang dapat kami informasikan kembali ke Anda, Bre. Ya,
Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.